sebagai anak Tuhan selalu bersyukur, ya, dengan apa keadaan kita, karena Tuhan bilang tak soleh rambut jatuh tanpa seizinku. Ya. Jadi apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan semuanya adalah atas izin Tuhan. Izin kayak izin, yang penting Tuhan izin. Ya. Dan semuanya itu adalah hasil dari apa yang kita berbuat, bukan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Ya. Tuhan tidak buat kita seperti patung atau seperti robot yang kita diatur harus menyerang sini. Tuhan kasih kita freedom, ya, freedom. Tuhan kasih kita kebebasan, kemenangan, merdeka. Jadi kalau kita lakukan yang sesuatu yang baik, maka hasilnya pasti menjadi baik. Apapun yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan itu kalau kita melakukannya dengan baik, maka saya ingin percaya hasilnya semua adalah baik. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kalau saya mengisi minyak, ya, di pom bensin Sukaraya, itu ada satu pekerjaan yang sangat, ya, orang tidak menghiraukan sama sekali pekerjaan itu. Tapi aku selalu lihat selalu pekerjaannya. Bukti aku melihatnya, aku praktekkan di rumah. Iya betul. Aku praktekkan di rumah. Kadang-kadang saya di kendaraan itu saya praktekkan. Kalau nggak bisa ya, cuma dia yang bisa ya. Gitu. Ya benar. Selalu memperhatikan sistem kerja dia, tapi aku nggak bisa. Sampai itu datang. Oke, bilang sama istri. Nah, aku suka kali kalau dia mau bertahan itu, kuliah sama dia. Tapi nggak bisa juga bekerjakan, karena simpel aja. Nah, kalau Sukaraya kaya, kenapa? Nah, di sana ada orang yang suka bawa speaker, dia suka mobil ya. Gitu ya kan? Aku coba loh, nggak bisa ya, gitu ya. Gini dia aku suka ya. Aku senang melihat dia kalau lagi kayak gitu ya. Dia itu seperti kita. Itu pekerjaan yang sangat nggak diperhatikan orang. Tapi aku suka memperhatikannya. Aku senang ya. Aku bahagia ketika melihat dia. Aku bahagia. Tidak punya perasaan Tuhan. Senang kali melihat dia gitu. Sampai kalau aku ngisi bensin, pas antrian aku tengok ke bensin, isi bensin aku bilang, kalau nggak ada aku selalu tertusuk pada dia. Kulihat dia, pandang dia dari awal sampai habis. Untung aku nggak kecelakaan waktu dia bilang, ya kalau udah keterusan, bohong katanya. Dia sampai nasibnya begini. Jadi saya katakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam segala pekerjaan kita nikmati saja. Ya, karena apapun yang berkata sekali lagi tak soleh rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, ingat semua datang dari Tuhan. Tergantung kita menyikapi. Hari ini kita ingin melihat, ya, satu pribadi yang luar biasa, yang tiap hari mungkin atau tiap minggu hampir semua gereja menyanyikannya. Ya, hampir semua gereja menyanyikannya. Lagunya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hari ini kamu tentang dunia ini sekarang, dunia tak bersama, dunia ini sekarang dunia kacau, dunia ini sekarang itu sangat-sangat menghiraukan ekonomi, enggak ada, ya. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita punguli, semuanya akan terjadi, ya.
Kitab Sari Tawarik pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yang dapat katakan amin. Puji Tuhan. Kalau belum dapat, ya saya dosa berat. Tapi yang nggak bawa kitab, nggak bawa hati suci, ya bisa ditengok ke dalam, ke depan, ya. Kalau saya pakai kok, ya. Ayo saya undang dengan hormat untuk kita semua berdiri. Saya akan baca ayat 9, Bapak Ibu Saudara baca ayat 10. Ayat 9 dimulai dari saya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Itu adalah prinsip kita. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau kita kerjakan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan, dan kita percaya Tuhan pasti berkati dengan luar biasa. Kami bisa dikatakan ya belum begitu luar biasa di dalam hal ekonomi. Ya. Belum begitu luar biasa, dan banyak usaha kami yang sudah tutup semua. Toko obat tutup, buka praktek tutup, semua tutup. Ya itu karena juga menjadi apa ya, menjadi perang buat saya. Karena apa? Karena orang yang ngebon di tempat kita nggak ada lagi belanja sama kita. Terus habis ngebon di jalan, lupa di jalan, mau muka sama kita. Di jalan mau muka, saya mau datang ke warung itu dengan mereka, saya duduk, mereka pergi. Jadi saya sendiri nggak punya kawan. Ya, jadi musuh. Udah, tutup aja. Karena apa? Kami selalu bakar bon di akhir tahun. Di akhir tahun itu kami bakar bon banyak. Dia nggak kami minta lagi. Sampai kadang-kadang kami saling serang menyerang. Ya. Ada warga tadi dan satu warga dengan saya.
seminar. Aku mau jadi orang baik. Katanya, situ kan dia kalau mau jadi orang baik toh. Ya mantap dia. Ya. Tapi ini ya. Tapi ini, aku mau berusaha mau kerja sebagai bisnis. Maju berat mantap, saya bilang. Mau beli HP kan uangku katanya. Mau beli HP kok minta sama aku, minta sama mamamu, minta sama bapakmu. Aku bilang sama dia, nggak ada sama bapakku sama mamaku. Itu mana yang kamu Semina katanya? Ada di atas nama kan Semina. Semina itu satu marga, ya, satu marga. Akara, marapara kalau orang Batak bilang, par. Kalau orang Karo Semina. Kalau katanya kurang Semina itu udah bagus, ya. Jadi akhirnya aku bilang berapa uang? Aku bilang uangku ada uangku katanya 200.000. Beli yang 200.000, aku bilang. Beli yang 200.000. Jangan lagi Semina. Kurang mantap kurasa. Lelek dia katanya. Bukan bayar uangnya, lebih banyak dari uangku. Lebih banyak dari uangnya. Kita mulai. Habis itu batak minumnya baru sekarang muncul. Udah bertahun-tahun batak minumnya baru sekarang muncul. Akhirnya istri itu karena tadi karena satu warga itu katanya. Aduh, saya bilang enggak kulihat lagi ya. Jadi akhirnya enggak gara-gara contoh saatnya kita rugi 9 juta atau 8 juta. Enggak gara-gara 8 juta kita miskin. Aku bilang sama istri, enggak gara-gara 8 juta kita miskin, enggak juga gara-gara 8 juta kita kaya. Semua ada berkatnya. Semua ada berkatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan. Sehingga Tuhan memberkati dalam setiap apa yang kita kerjakan. Terus terang saja, ketika ekonomi kami mulai puncak, aku coba acara dia pemerintah. Total dia sama saya, total, gak suka dia. Memang cara saya. Semua orang kuasa mereka juga gak mau aku dulu. Pusing aku nengok. Memang saya agak keras kalau sama dia. Ya. Saya selalu keras sama dia. Sedikit salah gak boleh. Harus benar. Kalau salah harus respon. Ya, respon. Kalau ada orang bersalah dia biasanya kayak nggak tahu salah dia. Tapi kalau salah, katanya hanya senyum aja udah bagus terasa. Dia berarti tahu dia salah gitu. Nah ada orang nggak tahu salah, ini masalahnya. Akhirnya apa? Dengan segala keberadaan kami bilang istri sama itu udah apa? Ya sekarang ada lagi dua. Akhirnya terus kan jadi dua. Tapi sekarang dia keluar. Walaupun kadang-kadang dia agak entok sedikit kantongnya, dia kan agak entok. Beres kan? Ya, itu sebabnya anak kami ini dua bukunya, satu S2, satu saya. Nah, karena sudah tampak hutang dia belum ekonominya, akhirnya bersebab berbayangan itu bilang akhirnya nggak les lagi dia sekarang, ya nggak les. Tapi artinya ya seperti lagu tadi, lagu apa itu aku cuma bilang sama dia, nah aku kasih lagunya, ini lagunya tolong dipelajari. Sedikit pun tak ada bosan, ya, sedikit pun tak ada. Hanya bahan saja saya kasih, buktinya mantap ya. Diikuti apa yang ada di dalam yang saya kirim. Saya kirim luar biasa, ya. Karena apa? Sekali lagi mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dari kecil sudah ditanamkan bekerja seperti untuk Tuhan.
hal ini sangat penting di dalam kehidupan untuk anak-anak. Yang pertama, belajar jangan main-main. Kalau belajar tak boleh main-main. Yang kedua, kalau makan jangan main-main. Ya, belajar dan makan jangan main-main. Dan yang terakhir, berdoa jangan main-main. Tiga hal ini kalau macam-macam ada habis. Karena ini buat saya adalah tiga hal yang sangat penting buat anak-anak. Yang saya tahu kalau kita lagi belajar serius, belajar supaya apa nggak membuang waktu. Yang kedua, kalau makan kita bisa bercengkrama, bisa berbicara sambil makan. Gimana? Jadi itu main-main, terakhir berapa? Iya kan? Berapa nih? Ya, di situ kesempatan saya untuk bisa berbicara. Gimana pelajaranmu sambil makan? Enjoy ya, tenang ya. Karena ada yang serius di situ. Makan, gimana belajar makan? Mantap Pak. Gimana mantap tadi? Mantap Pak. Aku sekarang ini mau jadi ketua OSIS. Mantap aku. Mantap. Gimana? Habis itu Pak, bukan hanya ketua OSIS. Aku juga mau dikirim untuk 2 orang yang jadi pramuka. Jangan gitu aku. Semua nanti Tuhan cari tahu. Bilang sama dia. Iya Pak. Mau jadi pramuka? Terserah bulan aku. Untuk kemajuanmu tapi ingat, jangan kau besar-besar dari tiang. Nanti kau sepertinya kuat, padahal lemah. Habis itu kau bilang sama dia. Iya Pak. Bercengkrama sebagai orang tua untuk makan. Makan bersama itu mantap. Ya, bahkan makan bersama itu bagus. Lalu berdoa. Berdoa jangan main. Mulai dari kecil main, sampai besar pasti main. Dari kecil kita karena kita termasuk juga orang lama, ya, orang lama. Selain bapak ya kan, Gunawan juga orang lama dia. Ya, orang lama. Jadi, nah, ayolah kita ke gereja. Apa kata anaknya? Mak, dari Senin sampai hari Sabtu aku bikin makalah, bukan zakat, kuliah, capek aku Mak. Kalian aja lah. Anaknya ingat apa yang sudah dia katakan. Aku sudah berkata yang sah. Dia pergi dan menangis. Dia meminta bapak ada yang kau milih. Dan perkataan yang sama yang dia katakan sama yang juga adalah perkataan yang sama juga kepada bapaknya. Saya katakan kepada kita, jangan sampai tertanam anak ibu untuk kurang bersyukur kepada Tuhan. Lewat apa persekutuan kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat segala-galanya. Apa yang kita lakukan itu? Mungkin kita bisa respon, berdoa pagi, baca firman Tuhan. Jangan pernah kita lewatkan hal-hal yang seperti itu. Dan sebagai anak Tuhan, kita harus punya prinsip. Dan hari ini kita akan lihat prinsip Yabes. Yang pertama, prinsip daripada Yabes. Yabes tidak mau dibatasi oleh sekelilingnya. Dia tak mau dibatasi oleh apapun. Ya. Coba lihat ayat 10. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya. Berlimpah-limpah. Apa itu saudara-saudari? Berlimpah-limpah ini dalam patokan. Gak ada patokannya Bapak Ibu. Ini gak pernah buat kita Tuhan. Gak apa sih. Belum gak makan kereta. Dua sama istri. Karena kereta gak ada yang bagus lagi. Tuhan berkati kami. Katanya Tuhan dua kereta kami dua-duanya terpakai. Waktu berkenapa juga kenapa itu? Iya.
aku yang sama dia. Kami terus berdoa dengan mana aku pergi ke mereka, aku bilang sama dia bilang ada linknya yang sering aku tahu kemarin. Kemudian aku nggak punya uang. Saya buka dulu mereka ini, tengok dulu berapa harganya untuk memperbaiki supaya bagus. Terus kedua idenya, bang, apa? Nama kamu punya beca kirana, tak pernah lagi orang pakai itu, ada di gudang. Ayo itu bawa ke sini, kita oker katanya. Cuma jenis itu taknya punya. Dia bawa becanya ke sana, dia tadi diperbaiki tulang belakangnya, ya karena tulangnya udah termakan. Karena pembeli baru nggak cocok dia rupanya. Jadi dalam pembeli dia penjual ini banyak penipunya. Dia ditipu ya teman-teman. Padahal pembeli 350.000, masih 10 dan rusak. Akhirnya di rocker bagus, ya. Akhirnya diperbaiki semua sama spionnya juga, karena apa? Spionnya berdua hancur di samping gereja. Ya, satu dibikin depan, satu dibikin mamanya. Ya, semua gara-gara dinding sebelah ya. Jadi kalau keluaran kereta hati-hati bisa pecah spion. Akhirnya becak spion itu tua utara di sebelah, ya. Akhirnya bagus, ya, dia senang membawanya. Tapi semuanya itu saya kira pada saya bahwa tidak dibatasi. Berkat-berkat Tuhan itu luar biasa. Dia tidak membatasi. Selalu berkatnya itu ajaib. Berkatnya itu tidak terikat. Hingga sampai saat ini kita diberkati luar biasa lewat apa? Nafas kehidupan. Amin. Pernah nggak dibatasi nafas kita? Kalau di rumah sakit banyak-banyak bernafas, bayarannya pun mahal. Harus irit ya oksigen. Nah tapi kalau di sini kita mau menghirup udara bagaimanapun kencangnya, ya kalau begini nggak lebih besar lagi kita lah ya. Enggak bayar, gratis, ya, gratis. Karena aku tengok operasi, pembesaran hidung, pembesaran dagu, ya, dibesarkan dagunya biar agak cantik. Nah, belum pernah tengok orang pembesaran tulang hidung, ya, biar agak lebih enak bernafas. Ya boros, ya, sehingga waktu sakit oksigen selalu ganti karena nggak cukup ya, tabungnya tidak cukup ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya katakan kepada kita untuk supaya berkat kita ini tidak terbatas, diberkati dengan berlimpah-limpah, jangan sampai mati di tangan kita, jangan, harus menarik. Amin. Supaya berkatnya juga masuk, tidak terbatas. Kalau masuk aja tumpah, tapi kalau masuk dan dikeluarkan bagus, ya, menjadi saluran berkah. Coba bilang sama dia juga saluran berkah. Jadi berkah. Ini yang penting. Jadi sama seperti aku ingat dengan dulu ya, hidupku yang dulu. Hidupku dulu tak begini, gitu ya. Kalau dulu aku suka nabung, benar. Kalau nggak percaya masih hidup seperti saya. Tanya sama dia. Aku sudah nabung. Aku hampir mirip dengan Bapak Gembala. Bukan hampir mirip sekali. Ya, mirip sekali. Saya suka nabung. Kadang-kadang dekat saya coba ambil dompet di loki. Ya, di loki dengan baik. Nggak pernah ketawa. Saya selalu cantik main, nggak pernah ketawa sama istri. Ya, iya benar. Nggak pernah ketawa. Dia nggak pernah tahu jurusku. Nah sekarang malas. Ya, kenapa malas? Sekarang ini, jadi aku simpan.
Ya, karena dulu semangat dia pura-pura gini. Ya, sekarang udah malas kan. Ya, jadi kalau nggak ada tes dia, nggak ada lagi kegiatan lagi lah. Ya, karena terus terang saya sempat menyimpan uang sampai begitu banyak ya, sampai dia begitu. Ada utang dulu, utang kon, ya dikasih sebesar 11 juta. 11 juta jadi bagaimana Pak? Besok dia bilang katanya, kenapa? Mungkin ada dia. Kenapa? Berkeluarkan uang sebesar 30 juta uang tabungan yang 50.000, 2.000, 100.000 simpan sebanyak 30 juta. Tapi dia bukan ini seperti India yang punya yang haram. Begitu lagu, ya kan? Serang malam miskinan. Malam miskinan. Ya, aku bilang sama dia, ini cintamu, sayangku, udah cintaku, gak rasa banyak bantu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya katakan kepada kita, tergantung dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa menyikapi tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sama seperti selang yang mengeluarkan air. Dia selang itu dia mengeluarkan air juga, membersihkan piring, membersihkan kereta, membersihkan mobil, membersihkan semua dia bersihkan, ya, kain-kain dia bersihkan. Tapi ini Bapak Ibu saudara-saudara, sekeliling daripada selang itu tidak pernah kering, basah selalu. Jadi kantong ini menyimpan uang, dikeluarkan, tapi ingat kantong ini tidak pernah kering, selalu basah. Kita bisa juga nikmati. Kita bisa nikmati. Soal kecil besarnya, kecil banyaknya itu tergantung kita menyikapinya. Enggak pula kalau sering-sering kita makan daging babi, habis itu kita potong-potong, setuju, ya, setong. Ya, kenapa makan babi banyak-banyak? Akhirnya itu darah tinggi, kolesterol, ya, mata semua. Minum gula banyak-banyak, kenapa gula saya tinggi? Iya. Banyak sekali yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari. Rumah kecil, rumah besar sama saja. Ada rumah besar, besar sekali, tapi di dalam banyak kayak anjing berdaburan di mana-mana, kayak anjing. Sana orang, sana. Kita bersihkan kotorannya tadi. Kita mau bertamu rumah itu ya mana. Tapi kalau rumah yang kecil itu dia dengan termati, dia semprot rumah di mana-mana katanya. Wah bahagia, walaupun rumah yang kecil, tapi berbahagia di dalamnya orang-orang yang diberkati Tuhan. Makan ikan asin, makan ikan becis, tapi rasa ikan ayam. Iya dong. Ada orang makan ayam di rumahnya tapi rasanya ikan bersih. Sehingga apa? Bertahun terus. Jadi mana kain dari punya banyak anjing saya anaknya beris. Ada gara-gara ini bertanya, ya gara-gara ayam. Jadi bahagia Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ini adalah prinsip Yades bahwa dia tidak mau dibatasi oleh sekelilingnya, tapi dia mau diberkati dengan berlimpah-limpah. Syarat untuk menjadi orang diberkati berlimpah-limpah, siap berkorban. Yang kedua, prinsip daripada Yades ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, ya, ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Apa dibilang? Selain daripada kiranya engkau memberkati yang berlimpah-limpah, kiranya
Itu yang ulama. Ini sih mereka 1 juta, udah sombongnya kan? 1 juta, dia gimana? Perkara 1 juta, dikasih 2 juta sakitnya, kita pegang dia, gara-gara 2 juta, makanya Tuhan tak kasih. Makanya Tuhan tak kasih. Kenapa? Kan Tuhan itu pegang 2 juta dikasih. Itu hanya gambaran. Kita hanya gambaran. Artinya Tuhan kasih berkat jadi sombong. Jangan sombong. Aku selalu bilang itu. Hadis itu memang ngalir dari dataran tinggi ke dataran. Kita kan sering nyanyi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Rendahkan hati kita supaya aliran sungai Tuhan itu turun ke hati kita. Amin. Turun ke hati kita, diberkati kita. Kalau aliran sungai Tuhan itu mengalir ke hati kita, rasanya tentunya luar biasa. Ada dan walaupun lagi tersebut kita senyum, kita kenal karena kasih Tuhan. Amin. Itu masih bisa kita. Ini sisi tersinggung. Kayak gak pernah nyinggung orang aja. Iya kan? Kayak gak pernah. Coba bayangin. Kalau dia punya salah sama orang, maafkan aku, maaf. Coba kalau dia orang salah sama dia, minta maaf susah kali gitu. Ya, susah yang benar. Itu sebabnya kita lihat Stefanus, walaupun dia kali dia sampai mati dia senyum. Senyum dia walaupun dia lempar sampai mati. Stefanus mati dilempari dia. Bukannya itu sebab dari saudara. Itu satu kali dilempar lalu mati. Cukup berbulan-bulan sekali dilempar berat sampai mati. Coba bapak ibu saudara, kalau dilempar pakai batu sekali aja, naik polis ya. Ada di bawah siapa? Ya kan? Emosi ramai. Bukan ada apa-apa. Dan dia kayak dia punya tenaga sari. Ya. Jadi bapak saudara yang terkasih, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab di rumah tangga, bertanggung jawab di pekerjaan, bahkan bertanggung jawab di ladang Tuhan. Amin. Bertanggung jawab di ladang Tuhan. Saya cuma berbagi di dalam berdoa. Gak cukup kita hanya datang ke gereja. Saudara sekalian, mari kita pulang dengan berkat dari para roh dan kita pulang. Setiap hari minggu ini seperti itu saja. Tuhan bisa. Kita tercipta untuk melayani Tuhan. Bukankah Tuhan berkata di akhir perkataannya, jadikanlah semua bangsa muridku. Lewat apa? Lewat MC. Lewat apa? Lewat MC. Sengaja menjelaskan di sini dua kita. Satu baru dikasih minggu yang lalu, kita bahas. Nanti cek speaker kita yang masih hidup. Nah, berarti sudah mulai kita yang bahas. Ya, sudah mulai kita yang dulu. Nah, ini yang coba berarti sana banyak kalinya. Di sana di sini, sama ada yang diperhatikan gitu. Hai saudara-saudara yang terkasih, dalam segala keberadaan kita, tunjukkan talenta kita. Apa talenta kita? Saya tidak percaya setiap anak-anak Tuhan, Tuhan pasti kasih talenta buat kita. Ya,
jam setengah 10 berdiri di depan putusan. Setiap orang yang datang sini begini, selamat datang di rumah Tuhan, ya menerima tamu, ya kan? Iya. Sekaligus bawa kolektan, senyum, ya. Coba kalau yang masuk lagi, gila, rata hidupku katanya, terpaksa dikasih banyak mana ini, ya nggak ikhlas dia memberi. Kenapa? Karena yang bikin kolektan, iya. Senyum sedikit, ya, senyum sedikit. Jadi kalau Alex baru, ya, kami selalu katakan setiap Alex baru, tolonglah, sedikit itu salah, Pak. Kalau cuma untuk jalan berdiri, kalau cuma berdiri aja, dia berdiri mau ngapain itu berdiri? Disuruh ngapain kawan? Salam, selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan, itu gratis, gampang sekali semua. Dari semua Bapak ya, tiada nama tidak sedih dan gratis. Lewat itu pun kita sudah bertanggung jawab. Amin. Siapkan tanggung jawab kita. Yang terakhir, bilang sama saudara, yang terakhir adalah ya. Karena kalau terakhir dari mungkin agak bosan dan terakhir semangat. Lain pula yang enak. Ada malam lele kan kita buat. Gimana? Makan lele kalau kita nanti pulang. Ayo guys, semangat. Oke. Ini yang terakhir. Saya tidak terlalu panjang. Yang terakhir. Selain daripada tidak membatasi oleh apapun, dan yang kedua ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, yang terakhir mencari orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Carilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apa katanya? Kiranya selain engkau memberkati aku berlimpah-limpah, selain dari kiranya memperluas daerahku, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan yang menimpa aku dan Allah mengabulkannya. Saya katakan kepada kita, ya, carilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, sehingga tergenapi firman Tuhan. Allah mengabulkan pernikahannya, kesakitan tidak menimpa kehidupan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pegang prinsip untuk hidup tetap mengandalkan Tuhan. Ya. Untuk hidup tetap menomorsatukan Tuhan. Saya akan baca di dalam Yeremia, ini terakhir poinnya, tapi ini ayatnya. Ya. Ayatnya adalah Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8. Saya baca, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhannya. Ia akan seperti semak tulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Yang ketujuh, keberkataannya, perbedaannya, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang di dalam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, yang tidak takut dengan tahun-tahun kering. Mantap. Dia bilang sama kiri kanan, mantap. Begitu. Ya, mantap. Itu Tuhan itu mantap. Kelihatannya dompet tekos, tapi hati tak tekos. Ya, hati lagi. Daripada
tepos. Kalau A ditepos, tewas. Semua gak ada. Kebahagiaan itu gak ada. Karena apa? Ini tanpa kenikmatan, tidak bisa menikmati. Karunia tidak ada. Karunia hanya karunia ada. Karunia mungkin ada, uangnya ada, tapi karunia nikmati tidak ada sama dia. Kita orang-orang yang karunia nikmati, amin. Amin. Nikmati apa yang kita miliki. Saya dengan percaya Tuhan pasti memberkati kehidupan kita kalau kita belajar bersyukur. Sebelum kita ikut Tuhan, mungkin orang tua adalah satu-satunya, nomor satu. Tapi setelah itu Tuhan adalah nomor. Tapi bukan berarti orang tua dicampakkan. Ya, bukan berarti orang tua tidak diperdulikan. Tapi Tuhan tetap nomor satu. Sampai itu waktu kecil kita mungkin jadinya 1.000. Setelah besar jadinya 5.000. 1.000 dicampakkan. Memang 5.000 nomor satu. Tapi sering bukan dicampakkan, sering bukan dipegang. Setelah kuliah 10.000. 5.000 dicampakkan? Tidak. Walaupun 10.000 nomor satu, tetap ada juga 5.000 tadi dipegang. Jadi saya katakan kepada kita tetap nomor satu dalam Tuhan. Jangan ada yang lain daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Ya. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap kita mengandalkan Tuhan. Ya. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap prinsip hidup untuk menyenangkan